Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Indonesia, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, mari kita lihat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu struktur teks eksplanasi. Bagian dari teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum, B. Deretan penjelas, C. Simpulan. Di mana pernyataan umum pada teks eksplanasi berisi tentang topik yang akan menjelaskan proses keberadaan, kejadian atau terbentuknya suatu peristiwa. Sedangkan deretan penjelas berisi tentang penjelasan yang akan disajikan secara urut atau bertahap dari awal hingga akhir. Nah, simpulan berisi tentang simpulan dari topik yang dijelaskan. Ada beberapa langkah untuk menemukan informasi penting. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Kemudian, kita pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Setelah itu, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Dan jangan lupa menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, selain itu juga ada cara lain, yaitu buat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Nah anak-anak, mari kita simak teks eksplanasi berikut. Bacalah dengan seksama. Anak-anak, baru saja kita membaca teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Saatnya kita menentukan struktur dari teks eksplanasi tersebut. Masih ingat kalian? Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah kita tentukan topik yang akan menjelaskan proses keberadaan, kejadian atau terbentuknya suatu peristiwa. Ya, mari kita lihat pada paragraf pertama, yaitu Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Berikutnya adalah kita menentukan deretan penjelas. Bagaimana? Masih ingat kalian? Deretan penjelas berisi tentang penjelasan yang akan disajikan secara urut atau bertahap dari awal hingga akhir. Nah, di sini pada paragraf kedua kita temukan sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya matahari mengenai lempengan akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan berisi kesimpulan dari topik yang dijelaskan. Kita baca bersama.
Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah anak-anak, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu kalimat rumpang. Nah sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rumpang. Rumpang secara umum dapat kita artikan sebagai sesuatu yang memiliki celah atau tidak utuh. Kalimat rumpang adalah bentuk kalimat yang di dalamnya perlu ditambah, bisa karena sengaja dihapus maupun tidak lengkap karena dihilangkan. Apa kegunaan kalimat rumpang? Kegunaannya adalah untuk melatih, menguji, dan menilai keahlian peserta didik dalam berbahasa. Apa makna kalimat rumpang? Maknanya adalah kalimat yang perlu disempurnakan, di mana di dalamnya sengaja dibiarkan kosong yang menjadikan kalimat tersebut tidak memenuhi aturan dan terlihat janggal. Nah anak-anak, mari kita perhatikan contoh kalimat rumpang berikut. Yuk kita baca bersama-sama. Mulai. Hingga tahun 2018 ini, arus globalisasi dengan sangat cepat dan membawa pengaruh di berbagai bidang termasuk teknologi. Penemuan yang semakin canggih ditujukan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan sekaligus mempermudah pekerjaan manusia. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan pilihan jawaban. A. Bernapas, B. Bergerak, C. Globalisasi, D. Teknologi. Nah dari pilihan kata tersebut, mana yang tepat untuk melengkapi kalimat pertama dan kedua? Silahkan kalian pilih. Ibu berikan waktu 5 detik. Mari Ibu bantu untuk menjawabnya. Silahkan cocokkan dengan jawaban kalian. Yuk kita baca sama-sama anak-anak. Jawaban yang benar adalah hingga tahun 2018 ini arus globalisasi bergerak dengan sangat cepat dan membawa pengaruh di berbagai bidang termasuk teknologi. Kalimat kedua, penemuan teknologi yang semakin canggih ditujukan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan sekaligus mempermudah pekerjaan manusia. Apakah sudah cocok jawabannya? Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Mari kita lanjutkan dengan mengerjakan 10 soal latihan pilihan ganda dan soal pada buku penunjang halaman 73 B dan C. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.